Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kita di podcast Iftar, Isi dan Tatar. Nah, alhamdulillah di hari yang cerah ini baru habis hujan tadi ya. Saya juga baru habis bangun. Kita hari ini akan ditemani oleh dosen kita, guru kita, mewakili dari program studi Pendidikan Agama Islam, yakni Bapak Abdul Ghafur MPDI. Boleh tepuk tangannya kawan-kawan? Harus tetap semangat ya. Gimana Pak? Apa kabar Pak? Alhamdulillah, baik. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya. Gimana Pak kondisi kelas di Ramadan pertengahan ini Pak, yang sudah masuki pertengahan ini Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi kataba alaina siyama Ramadan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man yatamassaku bil hikam, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Hadis. Baik Mas Iqbal yang saya hormati dan terima kasih juga kawan-kawan yang hadir di sini. Semoga pertemuan hari ini menjadi pertemuan bermanfaat untuk diri kita yang hadir dan untuk semua pemirsa yang melihat. Amin. Pada bahasan yang akan kita bahas kali ini, tentu alhamdulillah hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah bisa berpuasa dengan keadaan baik, termasuk dengan cuaca yang baik. Kalau Ramadan itu dikatakan membakar, tapi Ramadan kali ini khususnya di Indonesia begitu dingin dan juga menyenangkan tentunya. Walaupun ada sebagian saudara-saudara kita mungkin yang kedinginan, kebanjiran. Alhamdulillah, semoga semua ini membawa hikmah untuk kita semuanya yang mendapatkan musibah kebanjiran. Ya, semoga itu menjadi cambuk untuk meningkatkan keimanannya, dan juga kita yang diberikan kesehatan juga keafian ini bisa kita pergunakan juga sebaik-baiknya, juga meningkatkan amaliah Ramadan ini, sehingga nikmat yang diberikan Allah tidak terhenti hanya di sini, namun dapat kita rasakan sampai nanti yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Shalawatullah ma'asalam tidak terhenti, semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan beliaulah kita saat ini bisa taat pada Allah. Dengan beliaulah kita dapat menjalankan saum ini, dan tentu harapan kita adalah saum yang berkualitas, sehingga tidak terjadi apa yang dibilang Rasulullah, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju'al atas. Banyak orang yang berpuasa tapi tidaklah puasa itu hanya menahan lapar dan dahaga. Itu jangan sampai terjadi di kita. Maka dari itu kali ini kita bertatap muka, kita berkumpul, kita saling mendengar ini dalam rangka menjadikan Ramadan kita yang semakin berkualitas. Ngomongin banjir tadi kayaknya mobil ambulans dari BPBD-nya baru jalan tadi. Kedengeran suaranya. Ya, jadi Pak Ghafur, pada hari ini kita akan coba membawakan sebuah tema yang amat menarik nih Pak. Kenapa bisa saya katakan amat menarik? Karena mungkin oleh sebagian besar kalangan masyarakat istilah atau diksi ini masih sedikit masih sedikit kurang lumrah didengar di telinga mereka. Kita akan membawakan sebuah tema tahali dan tajali dalam siam. Nah, mungkin dalam perspektif Pak Ghafur,
taholli ini apa sih Pak? Ya, baik Mas Iqbal, terima kasih. Sangat bagus sekali tema ini dan memang perlu kiranya tema ini sering diungkap sehingga di telinga umat Islam itu sudah menjadi terbiasa. Pertama, saya akan mengatakan bahwasanya di dalam beragama atau berislam itu khususnya dalam Syam, dalam konteks ini ya, ada 3 cara atau tingkatan seseorang itu biar bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah konsep 3 ini terkenal dibangun oleh Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, di mana pertama itu mempunyai konsep takholli. Takholli itu apa? Mengosongkan diri dari sifat-sifat yang tercela. Jadi manusia ini diilhami oleh Allah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Diilhami oleh Allah dengan sifat-sifat yang enggak baik, fujur. Maka kalau sifat fujur ini kita ikuti terus ya, dia akan menjadi orang yang penjahat karena dia mengikuti kefujuran itu. Kemudian ada sifat-sifat takwa atau taat kepada Allah. Nah, ketika itu kita ikuti, maka manusia itu akan bisa mendekatkan kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Nah, konsep takholli mengosongkan dirinya dikosongkan dari sifat-sifat tercela atau sifat-sifat mazmumah yang kita kenal. Ada sombong, ada riya, ada sum'ah, ada juga marah, hasud, ghibah, dengki dan lain sebagainya. Itu semuanya kita kosongkan dulu di diri kita, terutama ketika kita sedang berpuasa. Yang takholli namanya. Nah, ibarat gelas, nah, itu nggak ada isinya, dikosongkan gelas itu tanpa isi. Kemudian setelah kosong, nah, jiwa ini kosong, kemudian lanjut nanti yang bernama tahalli. Tahalli itu adalah mengisi dengan sifat-sifat atau akhlak-akhlak mahmudah. Jangan dikosongin doang, didiemin aja jangan, tapi diisi. Nah, diisi dengan sifat-sifat yang baik, masuk tawakal. Fa iza azamta, kata Allah, fatawakkal 'ala Allah. Kalau engkau sudah punya tekad bulat yang baik, bertawakallah pada Allah, serahkanlah pada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah itu senang kepada orang-orang yang memasrahkan diri. Memasrahkan diri. Itu termasuk sikap-sikap akhlak-akhlak baik, termasuk ridho. Kita menjadi orang yang ridho apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ridho itu dia tidak gampang berontak di dalam dirinya. Tapi bukan orang-orang ridho itu menjadi orang yang diem saja, enggak aktif ya. Mentang-mentang puasa terus tidur aja kayak Mbah Surip. Lagunya Mbah Surip. Bangun tidur lagi, bangun tidur lagi. Tentang puasa untuk tidur terus. Tentu memang ada sebuah ungkapan kalau tidurnya orang puasa itu memang sudah dianggap ibadah. Diemnya juga tasbih. Tapi orang yang berpuasa tapi dia dengan aktif mengadakan prokes-prokes yang bermanfaat kayak begini, tentu dia namanya itu lebih berkualitas. Apalagi puasa sambil thalabul ilmi, puasa sambil baca Quran, tentu itu beda dengan orang yang diem saja atau tidur saja. Mungkin itu bentuk mengosongkan diri, Bang. Mengosongkan diri tapi akhirnya kosong yang Kosong satu. tidak tepat, tidak diisi ya. Tentu yang aktif yang mau ngisi itu pasti akan berisi juga. Nah, dalam hal ini terlebih kita menggunakan aji mumpung, Mas Iqbal, mumpung Ramadan, digunakan ya hal yang positif yang banyak. Memang harus menggunakan mumpung Ramadan. Jadi
berusaha untuk diisi. Maka teman-teman mahasiswa, mahasiswi, keadaan puasa begini jangan menjadi hal yang aduh puasa males masuk dan lain sebagainya, alasannya banyak aja. Nah, sehingga sampai apa? Gelarnya itu MA, Master of Alasan. bukannya magister agama, bukan Master of Alasan. Banyak aja alasannya disuruh belajar, justru malah semangat. Nah, dengan kesemangatan berangkat dari rumah kemudian menuju kampus, ya, itu insya Allah ada nilainya. Nah, dengan niatan yang tulus. Ingat kalau kita ingat sejarah perang Badar, ayo coba. Nggak bisa bayangin itu. Gimana kira-kira adik-adik mahasiswa? Perang Badar itu Ramadan, mending Ramadannya kalau indah seperti di Indonesia begini. Di sana panas, di Arab sana panas, di Mekah sana panas. Disuruh perang, kemudian terjadi pasukan yang tidak imbang. Tapi bagi orang yang beriman itu bukan menjadi sebuah alasan. Berangkat enggak Rasulullah? Berangkat. Dengan siapa? Beserta orang-orang yang imannya kuat. Kita baru cuman dulu berangkat. Di kampus tuh ngapain? Duduk, ketawa ketiwi, mendengarkan dosen dan lain sebagainya. Itu mah sudah sangat-sangat ringan. Makanya tidak ada alasan untuk tidak semangat mestinya. Ketika seseorang sudah dikosongkan dalam dirinya sifat-sifat yang jelek, kemudian diisi dengan akhlak-akhlak mahmudah, maka nanti akan otomatis timbul yang namanya tajalli. Artinya gimana? Dia bisa mengejawantahkan sifat-sifat ilahiyah. Sifat-sifat ilahiyah dia ada di dalam dirinya. Kalau Allah mempunyai yang namanya nama Asmaul Husna, asma yang baik, nama-nama yang baik. Kalau Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, pengasih, penyayang, maka orang yang telah mengisi dirinya, menyingkirkan dengan akhlak jelek, kemudian mengisi akhlak baik, itu dia akan bisa memanifestasikan yang namanya sifat-sifat ilahiyah. Ramadan ini memang harus timbul sifat-sifat begitu. Akan Nabi itu menjadi ajwadun nas. Kalau ketika Ramadan, datang Ramadan, Nabi itu tambah pemurah lagi dengan keluarganya, tambah pemurah lagi. Jadi kalau dengan keluarga sebelum Ramadan mungkin kalau ngasih masih mikir-mikir. Nah, begitu Ramadan udah nggak usah mikir lagi. Kalau mintanya cuma 300, ditambahin malah 500. Kalau ngasihnya cuma 1 M, tambahin jadi 2 M, loh begitu. Katanya kalau contoh jangan sedikit Pak Iqbal. Contoh itu yang banyak sekalian. Sambil kita doa biar kita pernah memegang uang 1 M, 2 M, 3 M. Nah, insya Allah dengan keluarganya jadi tambah baik. Nah, dengan masyarakatnya tambah baik. Ya, dari situlah akhirnya apa? Tensi ekonomi ketika Ramadan datang itu bukan malah turun, malah naik. Dan disitulah kadang-kadang pembisnis itu melihat itu momen yang luar biasa di Ramadan itu. Cuman yang disayangkan bisnisnya doang yang kenceng, terus ditinggal masjidnya. Itu Pak Iqbal yang praktek-praktek. Apalagi ini sudah masuk fase kedua begini, ini di mana-mana tidak bisa terbendung. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Allah menyatakan begitu. Tidak adalah binatang melata di bumi ini kecuali Allah udah kasih rezekinya. Kadang kita ini yang kurang yakin. Apalagi zaman-zaman akhir ini manusia ini gelisah saja kebanyakan. Sudah banyak duit juga masih gelisah. Nah, apalagi nggak punya duit, tambah gelisah. Maka adik-adik, para mahasiswa-mahasiswi, saya tuh sering pesan, kalau nggak bisa atau belum bisa membayar masalah belajar itu, ngutang dulu. Yang nggak boleh itu apa, Pak Iqbal? Yang nggak boleh itu ngutang tapi nggak bayar. Nah, kalau ngutang boleh, jadi jangan karena biaya yang belum sempat bisa membayar itu kita menjadi orang yang lemah. Terus semangat, yakinlah rezeki itu
sudah diberikan oleh Allah, sudah diatur oleh Allah, asalkan kita taatnya diperkuat. Masya Allah, ini penjelasan yang cukup berisi, detail pula, ya kan? Ini saya baru kali ini Bahkan penonton di sini juga langsung terdiam. mendengar narasi dari Pak Abdul Ghafur. Berarti saya bisa tarik kesimpulannya, taholi itu mengisi, mengosongkan Pak ya. Tahalinya itu mengisi, tajalinya mendekatkan Pak ya, implementasi dari dua hal itu Pak ya. Iya. Oke. Ya. Ya, jadi memang kalau kita lihat tadi Pak Ghafur sempat singgung, zaman dulu, zaman Nabi, Ramadan diajak perang, berangkat Pak ya. Ya, zaman sekarang hujan dikit, Ramadan pula diajak ke kuliah. Pak, bisa online nggak? Wah, Itu di kampus lain. Nah, tapi Pak, menanggapi terkait hal yang tadi itu, kira-kira penyebabnya apa sih Pak? Faktor utamanya apa sih Pak? Yang menyebabkan mungkin seorang individu, tanda kutip, bisa malas seperti itu, bahkan implikasinya sangat berbeda seperti zaman dulu itu Pak. Oh ya, pertama itu tentu komitmen dirinya kepada perintah Allah itu mengendor. Tidak seperti orang-orang dulu ya. Orang-orang dulu itu, apalagi orang yang ketemu Nabi ya, kalau ketemu Nabi jelas orang yang paling baik. Artinya keimanan yang sempurna orang-orang. Tapi nggak usah dulu banget saja, ulama-ulama kita itu banyak ngasih contoh. Kalau orang dulu itu kalau diperintah itu nggak banyak nanya kembali, itu enggak. Begitu ada perintah itu baik jalan. Komitmen, tekad, dan iman Pak ya. Mungkin ada sedikit saran dan pesannya Pak secara implisit kepada masyarakat luas, khususnya mahasiswa kita Pak, Ya, baik. agar bagaimana caranya bisa menekuni dari 3 poin yang menjadi tema bahasan pada kali ini. Baik, para mustami'in, mustami'at, dan juga para mahasiswa-mahasiswi, khususnya mahasiswa-mahasiswi Bina Madani. Pertama, mempunyailah sifat syukur, bersyukur yang mendalam. Betapa kalau kita menghayati syukur itu, kan kita ini hadir di dunia juga sudah serba majanan ya, gratis diberikan oleh Allah, sehat. Kemudian kita tahu kondisi sekarang di mana kita sedang di dunia, kemudian nanti kita akan menuju akhirat yang selama-lamanya tidak ada batas. Dan dari situlah ketika sifat syukur itu timbul, maka kita pasti tidak mungkin untuk misalkan masih mikir ketika diperintah oleh Allah. Masih mikir, menyadari betul, misalkan kaitannya dengan thalabul ilmi kan kewajiban. Geraklah kalian untuk mencari ilmu itu karena datang ini kewajiban yang diberikan oleh Allah. Dan jangan salah niat. Kalau nyari ilmu yang ikhlas, yang tulus, yang lepas, jangan karena ijazah, tapi benar-benar karena ketulusan. Kemudian selanjutnya berusaha untuk na'budu, iyaka na'budu yang kita ikrarkan dalam Fatihah. Na'budunya, nyembahnya pada Allah itu didulukan, baru minta tolong iyaka nasta'in, minta tolong kepada Allah, hanya kepada Engkau kami menyembah. Penyembahan itu dimaksimalkan, dipertajam kembali, kemudian minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mampu mengerahkan dirinya, yakni melalui tahapan takholli, berusaha dikosongkan dirinya dari sifat-sifat tercela, kemudian tahalli, mengisi dengan sifat-sifat baik, dan nanti akan timbul tajalli. Itu dari hal-hal tersebut, artinya dari niatan yang baik, kemudian tekad yang kuat, insya Allah kita akan nyampe ke sana. Dan terakhir, jadilah manusia-manusia yang jangan gampang putus asa untuk mencapai cita. Kita harus mempunyai cita-cita yang tinggi. Kata Sayyidina Umar, kun rajulan
rijluhu ala saro wa himmatuhu fis suraya. Jadilah kalian seorang yang himmahnya tinggi setinggi bintang suraya. Nah, himmatuhu fis suraya. Jadi kakinya menginjak di bumi, tapi cita-citanya setinggi bintang suraya, artinya yang tinggi cita-citanya. Jadilah manusia yang sukses di bidang apapun, terserah cita-citanya mau apa. Nah, jadi cita-cita tinggi kemudian perlu itu diperjuangkan, ya termasuk menikmati proses. Nah, tentu semuanya itu dengan jihad atau kesungguhan. Man yujahidu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh di jalanku, kata Allah, maka aku pasti akan menunjukkan jalan-jalan itu. Nah, demikian Mas Iqbal. Mungkin berbicara cita-cita, salah satu proses untuk menggapai cita-cita mungkin bisa melalui jenjang pendidikan juga ya, Pak Gofur ya? Bisa. Ya, jadi izin promosi Pak Gofur, karena saya juga ingin mengerahkan juga kemampuan promosi kita. Jadi Sekolah Tinggi Agama Islam Bina Madani saat fase Ramadan ini sedang mengalami promo atau diskon. Berapa persen Mbak Tias potongannya? Untuk sarjana, Untuk tingkat sarjana. Oh, ini saking fokusnya tadi mendengarkan kiat-kiat dari Pak. diskonnya 23%. Oh, 23% ya untuk jenjang sarjana ya. Ya. Nah, jadi sarjana sendiri kita punya 4 program studi. Yang pertama ada program studi pendidikan agama Islam. Nah, itu bisa bertemu dengan Pak Gofur nanti di dalam kelas. Ada juga pendidikan guru madrasah ibtidaiyah atau PGMI. Lalu juga ada hukum ekonomi syariah atau HES. Dan yang terakhir ada prodi perbankan syariah atau PBS. Nah, jadi dari 4 program studi itu mendapatkan potongan diskon sekitar berapa tadi? Dari 2.500.000 menjadi 1.800.000. Dari 2.800.000 menjadi 1.850.000 sudah dapat menikmati jenjang perguruan tinggi dengan akreditasi baik sekali ya Mbak Tias ya. Oke, di sisi lain kita juga punya program pasca sarjana. Nah, jadi program studinya itu ada di pendidikan agama Islam. Nah, kita juga ada potongan juga nih selama bulan Ramadan. Berapa persen Mbak Tias potongannya? 33%. Potongan 33%. Dari total nominal berapa Mbak Tias? Dari 4.500.000 jadi 3 juta aja. Dari 4 juta hanya 3 juta potongannya ya. Jadi kalian cukup bayar 3 juta sudah mampu meneruskan jenjang pendidikan ke tingkat magister ya. Betul. Dengan akreditasi baik sekali pula. Nah, itu jarang banget ya Mbak Tias ya. Ya. Jadi untuk kawan-kawan yang ingin melanjutkan jenjang pendidikan ke yang lebih tinggi, baik di tingkat sarjana ataupun di tingkat magister, bisa join ke STI Bina Madani ya. Oke, terima kasih Pak Abdul Gofur atas waktunya. Nah, sekedar notis lagi, dosen kita ini juga menerbitkan beberapa buku. Nah, salah satunya ada di depan kita ini. Boleh disebutkan ini bukunya? Ini ada pendidikan anak prenatal dalam perspektif Islam. Waduh, ini bisa dibeli di beberapa toko buku ya, Pak Gofur ya. Ada di Gramedia mungkin. Nah, mungkin itu salah satu karya terbaik dari beberapa dosen di STI Bina Madani ini. Oke, Pak Gofur. Baik. Terima kasih atas waktu luangnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Ini Agak sedikit haus juga udah. masuk jam berapa ini? Masuk jam 2 ya. Baik. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Billahi fisabil haq. Fasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.